bersama kami di Breaking News Metro TV. Kami kembali sampaikan kepada Anda pemirsa bahwa sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, gedung Bapenda DKI Jakarta ini mengalami kebakaran hebat. Bahwa terjadi kebakaran bahwa kebakaran ini kembali terjadi pemirsa. Tadi sempat padam sekitar pukul 22:05 waktu Indonesia bagian Barat. Namun ternyata titik api ini bertambah hingga di pukul 22:35 waktu Indonesia bagian Barat terjadi ada titik api lainnya, tepatnya di atap yang membesar hingga ke berbagai lantai yang ada di gedung Bapenda DKI Jakarta. Tadi berdasarkan dari laporan kami di lapangan bahwa proses pemadaman ini masih terus dilakukan. Terdapat 3 mobil dengan tangga hidrolik yang telah diturunkan oleh petugas pemadam kebakaran DKI Jakarta untuk membantu proses pemadaman kobaran api. Baik itu di lantai 6, kemudian lantai 7, dan juga lantai 12. Yang tadi berdasarkan dari laporan Joy Jones yang berada tepat di depan gedung Bapenda DKI Jakarta bahwa para petugas ini berfokus untuk memadamkan terlebih dahulu lantai yang berada di paling bawah atau di lantai terakhir dari titik kobaran api. Dan juga yang tidak kalah pentingnya bahwa tadi juga dilaporkan bahwa tepat di gedung Bapenda DKI Jakarta ini ada terdapat SPBU yang juga para petugas pun juga sudah melakukan berbagai antisipasi juga agar kobaran api ini tidak membesar atau tidak menjalar ke bagian-bagian lainnya. Dan visual yang Anda saksikan dari drone yang kami ambil dari tim Metro TV kami yang ada di lapangan bahwa bisa Anda saksikan bahwa ini merupakan lantai 6, 7, dan juga di lantai 12 gedung Bapenda DKI Jakarta yang masih terbakar. Dan saat ini juga petugas dari pemadam kebakaran masih terus berupaya untuk memadamkan kobaran api. Nampak juga ada 3 mobil tangga hidrolik yang terus menyemprotkan air untuk membantu proses pemadaman. Tadi pun juga disampaikan memang karena ada beberapa kendala yang dihadapkan oleh para petugas. Pertama karena gedung ini memiliki lantai yang cukup tinggi, yaitu ada 12 lantai. Ini menjadi hambatan tersendiri. Kemudian juga faktor angin juga ini menjadi salah satu hambatan tersendiri juga oleh petugas pemadam kebakaran dan juga beberapa kendala lainnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari gedung Bapenda DKI Jakarta, kami akan terlebih dahulu untuk menyapa jurnalis Metro TV yang ada di sana, ada Richard Khalid. Selamat malam Richard. Richard, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini dari titik Anda melaporkan saat ini? Apakah api ini masih menjalar dari titik Anda ataupun juga bagaimana? Silakan Richard. Halo, selamat malam Andro dan juga pemirsa. Saya sudah berdiri di sini hampir 3 jam dan dari pantauan yang dapat saya lihat dan juga mungkin bisa pemirsa lihat di visual di depan layar kaca Anda, ini sisi kanan dari yang tadi mulai terbakar itu sudah mulai berhasil dipadamkan. Dan dari pantauan saya ini, petugas masih mencoba untuk melakukan pemadaman api menggunakan tangga hidrolik. Dan di sini tadi saya juga sempat melihat banyak sekali puing-puing dari kertas yang berjatuhan ke bawah. Dan dari yang saya lihat dan bisa saya prediksikan, puing-puing kertas itu adalah yang berasal dari dalam gedung tempat kejadian kebakaran. Dan di sini tadi saya juga melihat pihak tim kepolisian juga telah bersiaga dan terparkir 1 mobil barakuda di sini untuk melakukan pengamanan. Dan tampak saya bisa gambarkan situasi saya saat ini masih banyak sekali masyarakat yang ikut menyaksikan proses pemadaman kebakaran saat ini. Dan pemirsa dan juga Andro, ini saya sudah bersama salah satu masyarakat yang tadi sempat melihat bagaimana awal dari proses ataupun awal kebakaran ini muncul. Halo, selamat malam
Ya, Mas selamat malam, Michael. benar. Ya, Mas Michael. Ya. Bisa Anda ceritakan bagaimana tadi Anda melihat adanya api yang terbakar di gedung ini dan bagaimana proses Anda ke tempat situasi kebakaran, ke tempat ini? Ya, selamat malam ya para pemirsa. Jadi saya barusan dari Sleepy Jaya menuju ke arah Tanah Abang. Jadi saya dari flyover Tanah Abang itu sudah melihat, dari kejauhan itu saya melihat gedung yang terbakar. Apinya benar-benar membara dari kejauhan, sudah terlihat. Asap pun benar-benar ngebul, ya kan? Nah, itu saya cepat-cepat untuk merapat ke TKP. Ternyata benar, kebakaran ini benar-benar besar apinya sehingga menghanguskan bagian atas gedung ini luar biasa besarnya. Tadi sempat padam sedikit, tapi setelah padam ternyata masih ada sisa api yang di sebagian kanan. Maka dari itu api muncul lagi sampai terbakar lagi sebelah kanannya ini sampai besar dan akhirnya puing-puing berhamburan sampai banyak kertas yang berhamburan. Jadilah informasi dari saya. Ya, Mas Michael, tadi Anda bilang Anda juga tadi bergerak dari arah Jalan Seribu menuju ke lokasi kejadian. Nah, apakah tadi Anda tiba di tempat gedung kebakaran ini sempat melihat adanya karyawan ataupun petugas-petugas yang sempat melakukan evakuasi terhadap karyawan? Kalau misalnya melihat yang karyawan atau petugas yang berlari dari gedung, saya tidak melihat. Tapi memang di sini banyak banget masyarakat berhamburan, istilahnya banyak menghalangi petugas-petugas sampai akhirnya polisi banyak yang mengusir seperti itu. Ya, Michael. Tadi juga Anda lihat Anda tidak melihat petugas, akan tetapi banyak sekali masyarakat yang ke lokasi kejadian kebakaran ini. Nah, Michael, tadi apakah Anda sempat melihat kebakaran ini di awal-awal? Apakah petugas mencoba untuk melakukan evakuasi dan sebelum Anda tiba di lokasi, bagaimana situasi masyarakat di sekitar ini? Apakah ada masyarakat yang sangat dekat dengan gedung atau tidak? Iya benar, banyak sekali masyarakat yang dekat sama gedung. Tapi itu gedung memang sudah terpantau sudah habis apinya. Nah, ketika kita sudah merasa sudah aman, ternyata dari sebelah kanan api menjalar lebih besar lagi. Itulah makanya masyarakat langsung diusir-usir sama polisi. Nah, jadi itulah yang baru saya bisa melihat secara langsung. Iya, Andrew dan pemirsa, begitulah situasi yang bisa saya dapat gambarkan dari informasi masyarakat yang sempat ke lokasi kejadian selang beberapa menit setelah lokasi atau gedung terbakar. Dan Andrew, ini bisa saya gambarkan lagi situasi terkini saat ini. Api sudah mulai berhasil dipadamkan, akan tetapi dari tampak sisi luar. Sementara dari tampak sisi dalam yang bisa saya lihat dari sudut-sudut kaca, ini masih adanya api di dalam gedung. Dan suasana di sini, ini petugas masih sangat banyak dan masih mencoba untuk melakukan evakuasi untuk mencoba memadamkan api dari dalam maupun dari luar gedung. Dan di sini tadi saya lihat petugas masih menggunakan tangga hidrolik untuk melakukan pemadaman. Dan di sini juga bisa saya gambarkan masyarakat juga masih melakukan atau masih melihat dengan berdiri dari sudut-sudut untuk menyaksikan bagaimana proses pemadaman api yang dilakukan oleh petugas ini dapat dilakukan. Ya, Andrew. Ya, Richard, berdasarkan dari pengamatan Anda bahwa sejauh ini tadi juga kami mendapatkan informasi ada 3 mobil pemadam kebakaran dan Anda pun juga tadi menyampaikan sudah mengerahkan ada mobil tangga hidrolik begitu. Apakah berdasarkan dari pengamatan Anda ada rencana lain gitu dari petugas pemadam kebakaran untuk menggunakan busa ataupun juga chemical foam lain gitu untuk mempercepat proses pemadaman dari api yang terjadi baik di lantai 5, 6 dan juga di lantai 12 ini? Richard. Ya, Andrew, tadi dari hasil pantauan saya melihat petugas masih mencoba untuk melakukan pemadaman api dengan menggunakan tangga hidrolik. Untuk strategi lain terkait bagaimana pemadaman akan cepat dilakukan, itu saya belum bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Akan tetapi saya melihat di sini petugas masih mencoba melakukan
pemadaman dengan menggunakan tangga hidrolik, dan juga terlihat dari sisi kiri dan di sisi kanan saya ini banyak sekali petugas yang mondar-mandir dan mencoba untuk saling berkoordinasi satu sama lain. Dan terlihat di sini bisa saya gambarkan petugas cukup berkolaborasi dan juga cukup sulit untuk memadamkan api. Dan di sini saya juga bisa gambarkan api sudah mulai dipadamkan, akan tetapi petikan api masih terus keluar. Dan ini yang masih menjadi tantangan bagi petugas untuk melakukan pemadaman. Dan bisa saya gambarkan tadi untuk api yang sebelah kiri saya yang terjadi pada pukul 21:40 waktu Indonesia Barat itu sudah dilakukan pemadaman, dan itu tidak muncul api dari sebelah kiri. Dan dari sebelah kanan saya ini api dari tapak luar masih terus bermunculan, akan tetapi di dalam ini terlihat masih banyak sekali api. Dan dari pantauan saya saat ini kertas masih terus berjatuhan yang diprediksi itu kemungkinan berada dari dalam gedung tersebut. Dan di sini saya bisa gambarkan kepada pemirsa dan juga Andro di studio, api dari sudut kanan ini kembali berkobar dan tadi sempat padam. Nah, di sini saya juga melihat petugas masih saling berkoordinasi dan juga masih mencoba untuk melakukan proses pemadaman api. Nah, ini saya juga masih menunggu dan mencoba untuk melakukan update kembali kepada petugas apakah masih ada korban jiwa dalam melakukan evakuasi gedung kebakaran ini. Dan ini belum bisa saya dapatkan, dan saya akan terus update dan saya akan terus mencari informasi untuk bisa saya sampaikan. Ya, Andrew. Ya, Richard, berdasarkan dari titik Anda melaporkan saat ini, apakah Jalan Abdul Muiz ini kondisinya bagaimana saat ini? Apakah ini sudah ditutup total atau ada pengalihan arus lalu lintas atau seperti apa? Karena berdasarkan dari video drone begitu yang kami terima, nampaknya ini puluhan dari petugas pemadam kebakaran ini memadati untuk membantu begitu kobaran api yang terjadi di gedung Bapenda. Apakah jalan dari Abdul Muiz ini ditutup seluruhnya atau seperti apa? Ya, Andrew, dari pantauan saya saat ini, Jalan Abdul Muiz ini sudah ditutup, dan tadi terlihat juga banyak sekali petugas dari pihak kepolisian yang sudah mengamankan dan juga sudah melarang masyarakat untuk mendekat dari radius sepertinya lebih dari 50 atau 80 meter dari lokasi kebakaran. Akan tetapi bisa saya gambarkan situasi saat ini, masyarakat di sudut-sudut dari sudut-sudut dari gedung kebakaran atau lokasi kejadian ini masih berdiri dan masih juga ikut menyaksikan. Dan dari awal saya datang tadi pukul 9:50 waktu Indonesia Barat, hingga sekarang hampir 3 jam saya berdiri di lokasi kejadian ini, tampak masyarakat semakin ramai dan juga terlihat masyarakat yang ada di sekitar yang diperhitungkan, masyarakat yang melintas dan juga masyarakat yang merupakan warga dari sekitar gedung kebakaran ini ikut menyaksikan dan belum dilakukan pembubaran. Dan di sini saya juga melihat masyarakat antusias untuk menyaksikan bagaimana proses evakuasi dapat dilakukan oleh petugas. Dan terkait pengalihan arus lalu lintas itu saya belum dapatkan informasi lebih lanjut dari petugas kepolisian. Akan tetapi saya melihat pihak kepolisian mencoba untuk mengarahkan dan juga mencoba untuk memblokade beberapa jalan ataupun memblokade dari radius, dan saya gambarkan radius 50 meter ataupun 80 meter dari lokasi atau gedung kebakaran ini, Andrew. Ya, Richard, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa masyarakat ini semakin ramai. Kita ketahui bahwa proses pemadaman ini masih terus dilakukan begitu ya oleh para petugas pemadam kebakaran. Bahkan juga kobaran api ini juga sempat membesar tadi di beberapa jam yang lalu. Apakah tidak ada himbauan begitu dari para petugas di sana, baik dari kepolisian ataupun juga dari TNI Polri, karena memang lokasi ini yang
masih dapat dikatakan cukup berbahaya begitu bagi masyarakat sekitar. Ya, Andrew. Tadi dari pantauan saya, petugas juga sudah mencoba untuk mengalihkan dan juga sudah melakukan pengamanan sehingga masyarakat tidak diperbolehkan untuk mendekat ke gedung tempat terjadinya lokasi kebakaran. Dan dari pantauan saya di sini banyak sekali petugas yang berjaga sehingga memastikan masyarakat tidak mendekat ke gedung tempat terjadinya lokasi kebakaran. Dan tadi saya juga lihat di sini masyarakat mencoba untuk ada beberapa yang mencoba untuk menjauh dan juga ada beberapa yang mencoba untuk mengambil gambar dan melihat untuk merekam bagaimana kondisi terkini di lokasi kejadian dan memantau bagaimana petugas melakukan evakuasi untuk pemadaman kebakaran terhadap gedung di lokasi. Dan dari pantauan saya saat ini, masyarakat juga masih terlihat berlalu lalang dan di berbagai titik yang tersebar masih banyak sekali masyarakat yang ada di sekitar kawasan. Akan tetapi kalau bisa saya gambarkan dan ilustrasikan kepada pemirsa, dari lokasi masyarakat ke lokasi gedung itu bisa sekitar jarak 50 meter atau 80 meter, sehingga bisa saya gambarkan itu masih jaraknya masih cukup aman dan jauh dari lokasi ataupun lokasi kebakaran gedung. Dan di sini juga saya melihat petugas masih tetap berjaga dan mengamankan. Andrew. Richard, baik. Richard, kami ketahui bahwa gedung Bapenda ini kan berada di pusat kota Jakarta, begitu tepatnya di Jalan Abdul Muiz di kawasan Gambir begitu. Dengan banyaknya gedung-gedung yang berada di sekitar lokasi, apakah juga ada evakuasi begitu karena ditakutkan ada asap, kemudian juga adanya percikan api, baik dari gedung-gedung yang berada di sekitar gedung Bapenda DKI Jakarta. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi demikian? Iya, Andrew. Ini dari pantauan saya, memang banyak sekali gedung-gedung yang ada di sekitar gedung Bapenda DKI Jakarta ini. Akan tetapi yang dievakuasi dan juga dilakukan pemadaman ini, saya melihat di samping gedung Bapenda ini ada SPBU Pertamina. Nah, di sini saya melihat SPBU Pertamina kondisi listrik sudah dipadamkan, sehingga juga tidak ada masyarakat yang mendekat di lokasi SPBU. Dan untuk lokasi-lokasi sekitarnya sendiri itu ini terlihat masih hidup dan listrik masih menyala untuk di gedung-gedung di lokasi sekitar. Dan dari pantauan saya saat ini hanya gedung Pertamina yang posisinya itu tepat di samping gedung Bapenda DKI Jakarta ini yang dilakukan pemadaman listrik. Iya, Andrew. Ya, Richard, Anda tadi sempat menyinggung juga bahwa di sebelah gedung Bapenda ini ada SPBU begitu. Kondisi listriknya ini sudah dipadamkan. Dari pengamatan Anda di lapangan dan juga melihat yang dilakukan oleh para petugas begitu, apa saja yang sudah diamankan begitu di SPBU yang berada tepat begitu di samping gedung Bapenda DKI Jakarta ini, karena diharapkan begitu ya, ini api dengan kobaran yang masih terus terjadi ini dapat segera dipadamkan dan juga tidak merembet begitu ke bagian-bagian lainnya. Apakah ada usaha ataupun juga pengamanan di sekitar gedung SPBU ini? Iya, Andrew, ini dari pantauan saya terlihat di gedung SPBU ini petugas pemadam kebakaran terlihat masih berjaga dan juga dibantu oleh pihak keamanan dari kepolisian. Dan dari saya lihat ini bisa saya gambarkan situasi di SPBU ini listriknya padam total, sehingga pencahayaan di sini terlihat gelap. Dan untuk pengamanan sendiri di sini petugas pihak kepolisian masih berjaga dan juga mengarahkan kepada masyarakat di sekitar yang di sini saya melihat di sampingnya ada pemukiman warga untuk dilarang mendekat. Dan akan tetapi saya juga masih melihat beberapa warga di sini masih mencoba untuk melakukan atau melihat secara langsung bagaimana proses evakuasi ini yang dilakukan oleh petugas untuk pemadaman
api itu dilakukan. Dan di sini masyarakat sekitar mencoba untuk melihat secara langsung, ada beberapa yang mengambil gambar dan juga ada beberapa yang mencoba untuk melihat saja. Dan Baik. bisa saya gambarkan, ini situasi masih cukup ramai, ya Andrew. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.